Api di Bukit Menoreh. Cerita, Esa Mintarja. Audiobook, novel silat. Bab 542. Suami? Jadi cucu paman itu sudah bersuami? Sudah. Umurnya sudah cukup. Umur anak itu sudah hampir 20 tahun. Jika kurang, hanya terhitung hari saja. Gelagah Putih dan Rara Wulan pun mengangguk-angguk. Sementara itu perempuan yang dipanggilnya Bibi itulah yang bertanya. Siapakah Angger berdua ini? Namaku Ragil, Bibi. Perempuan ini adalah istriku. Wuragil? Apakah Angger benar-benar Wuragil? Ya. Akhirnya aku benar-benar Wuragil, Bibi. Berapakah saudara Angger? 10. 7 laki-laki dan 3 perempuan. Aku adalah anak yang ke-10 itu. Mungkin ayah dan ibuku sudah tidak ingin melahirkan lagi, sehingga aku diberi nama Wuragil. Namun aku memang menjadi anak Wuragil. Biasanya anak Wuragil adalah anak yang manja. Tetapi aku tidak dapat bermanja-manja, Bibi. Orang tuaku petani kecil yang penghasilannya hanya cukup untuk makan saja sehari 2 kali. Bahkan kadang-kadang sekali makan nasi, dan sekali makan ketela pohon. Prihatin, Ngger. Nampaknya setelah Angger dewasa, Angger menjadi cukup berhasil. Ah. Tidak Bibi. Kami masih saja petani kecil. Tetapi di Sima ini Angger menginap di penginapan yang terhitung mahal, meskipun bukan yang paling mahal. Ah. Gelagah Putih pun berdesah. Untuk memenuhi keinginan ini, kami berdua harus menabung beberapa bulan. Hanya untuk menginap di penginapan yang baik seperti ini. Gelagah Putih dan Rara Wulan saling berpandangan sejenak. Namun kemudian sambil tertawa Gelagah Putih pun berkata. Keinginan yang aneh, Paman dan Bibi. Istriku sedang ngidam. Tidak ngidam buah-buahan atau apa, tetapi ia ingin menginap di penginapan yang agak baik seperti penginapan ini. Aku tidak dapat menolak. Aku takut terjadi apa-apa dengan bayinya nanti. Kedua orang suami istri itu tertawa. Kakek itu pun kemudian berkata. Orang ngidam itu memang sering aneh-aneh, Ngger. Tetapi biasanya orang ngidam itu ingin makan sesuatu. Istrimu memang agak aneh, Ngger. Aku pun merasa keanehan itu, Paman, sahut Rara Wulan. Tetapi aku tidak dapat mencegahnya. Keinginan itu demikian mendesak, sehingga rasa-rasanya aku menjadi gila. Keinginan untuk menginap di penginapan yang baik itu rasa-rasanya demikian mencengkam. Setelah keinginan itu terpenuhi, lalu bagaimana perasaanmu, Ngger? Ternyata biasa-biasa saja, Paman. Bahkan aku menyesal bahwa uang yang kami tabung dengan susah payah itu akhirnya hanya untuk membayar penginapan. Bahkan aku sudah terlanjur memesan untuk 3 hari 3 malam. Jika kalian kehendaki, kalian dapat membatalkannya, Ngger. Pemilik penginapan ini tentu tidak akan berkeberatan. Apalagi jika kalian berterus terang. Kami takut, Paman. Biarlah nanti aku yang mengatakannya. Tidak usah, Paman. Biar saja. Suami istri yang sudah tua itu tertawa. Katanya. Biasanya orang membayar penginapan itu pada saat mereka mau meninggalkannya. Tetapi kalian telah membayarnya lebih dahulu untuk 3 hari 3 malam. Kami belum berpengalaman. Kalau kau ingin membatalkannya, biarlah aku bantu. Terima kasih, Paman, desis Gelagah Putih. Namun kemudian Gelagah Putih itu pun bertanya. Tetapi Paman dan Bibi, kenapa cucu Paman dan Bibi itu mencari suaminya sampai ke Sima? Suaminya memang seorang pedagang, Ngger. Setiap kali suaminya pergi membawa dagangannya dan menginap 2-3 hari, ia selalu mencarinya. Kadang-kadang ketemu, tetapi kadang-kadang tidak. Jika tidak ketemu, ia merajuk berhari-hari. Kasihan suaminya, Ngger. Tetapi sudah ciri wanci. Apa boleh buat, kamilah yang harus mengantarnya kemana-mana. Bukan ayah dan ibunya. Untuk beberapa lama Gelagah Putih dan Rara Wulan masih saja duduk menemani kedua orang tua itu. Namun setelah malam menjadi semakin dalam, maka Gelagah Putih dan Rara Wulan pun minta diri untuk kembali ke bilik mereka. Demikian mereka sampai ke dalam bilik, maka Rara Wulan pun bertanya. Apa aku seperti orang yang sedang mengandung? Gelagah Putih tertawa katanya. Aku menjadi bingung menjawab pertanyaannya, kenapa kita memilih menginap di sini?
Penginapan yang memang terhitung mahal, meskipun bukan yang termahal. Untung juga Kakang menemukan jawaban. Untung pula kau segera dapat menyesuaikan diri. Rara Wulan menarik nafas panjang. Katanya. Tetapi pada suatu hari, aku memang harus berhenti mengembara. Pada suatu hari aku benar-benar mengandung dan kemudian melahirkan. Aku tidak ingin terjadi seperti Mbokayu Sekar Mirah. Ya. Gelagah Putih pun kemudian ikut duduk di amben panjang di dalam bilik itu. Kita akan berhenti bertualang. Kita akan menetap dan tinggal di sebuah rumah, yang tidak usah rumah yang besar, tetapi juga tidak terlalu kecil. Rara Wulan tidak menjawab. Tetapi pandangan matanya pun menerawang menembus ke dunia angan-angannya. Gelagah Putih masih duduk di sisinya. Gelagah Putih pun mulai membayangkan betapa sepinya keluarga Ki Lurah Agung Sedayu dan Sekar Mirah. Namun Rara Wulan itu pun tiba-tiba saja berkata, "Kakang, kau percaya sepenuhnya dengan cerita kedua orang tua itu?" Gelagah Putih menarik nafas panjang. Namun kemudian ia pun menjawab, "Ada yang aneh bagiku. Ya. Aku tidak begitu percaya jika setiap kali perempuan itu mencari suaminya yang sedang berdagang dan berada di perjalanan sampai 2-3 hari. Jika hal itu sering terjadi, kenapa ia tidak menahan saja suaminya agar tidak usah pergi? Ya. Perempuan itu agak keterlaluan. Aku sudah sering melibat anak-anak manja. Tetapi bagi anak-anak yang sudah berumur 20 tahun, maka yang dilakukan itu agak berlebihan. Kakang ingat orang yang menyebut dirinya Wiraraja? Ya. Yang senang bergurau tetapi juga berlebihan. Ya. Apakah mungkin anak manja ini ada hubungannya dengan Wiraraja yang suka bergurau tetapi agak berlebihan itu? Gelagah Putih mengangguk-angguk. Katanya. Perempuan itu memang menarik perhatian. Jika benar ia anak manja, kenapa kakek dan neneknya meninggalkannya sendiri di biliknya? Jika perempuan itu terbangun, maka ia akan berteriak-teriak atau menangis melolong-lolong. Kakang, berkata Rara Wulan kemudian. Aku menjadi penasaran. Aku ingin melihat, apakah perempuan itu ada di biliknya atau tidak. Kita harus mempelajari keadaan dahulu, Rara. Jika tiba-tiba saja kita menyelinap, maka kita akan dapat terjebak. Kita belum tahu siapakah yang kita hadapi. Ya. Untunglah kita mengatakan bahwa kita sudah membayar untuk 3 hari, sehingga jika kita benar-benar harus berada di sini sampai 3 hari, maka mereka tidak akan mencurigai kita. Mungkin mereka tidak mencurigai kita, tetapi mungkin pula sebaliknya. Mungkin pula ia tidak percaya bahwa kita berada di sini karena kau sedang ngidam. Ya. Kita memang harus berhati-hati. Wiraraja itu sudah memberikan pelajaran kepada kita. Malam ini kita duduk-duduk saja di luar, Rara. Kita dapat berada di bayangan yang gelap sambil mengawasi halaman. Jika perempuan itu keluar atau masuk halaman penginapan ini, kita dapat melihatnya. Sedangkan jika ada orang yang melihat kita, lebih-lebih kakek dan nenek itu, kita dapat saja mencari jawaban di seputar kandunganmu. Rara Wulan tertawa. Katanya. Ya. Kita dapat saja mengatakan bahwa udara terasa terlalu panas, atau apa saja. Sebenarnya lah malam itu Gelagah Putih dan Rara Wulan justru berada di luar biliknya. Mereka berada di pertamanan yang terdapat di longkangan, di depan biliknya yang memang agak terpisah. Mereka duduk di atas batu yang besar yang menjadi bagian dari hiasan pertamanan di longkangan itu. Dari tempat itu mereka dapat melihat-lihat dengan sudut pandang yang luas. Sementara batu itu terlindung di bawah bayangan gerumbul-gerumbul perdu di pertamanan. Sementara itu pendapa penginapan itu pun sudah menjadi semakin sepi. Tetapi Gelagah Putih dan Rara Wulan tidak dapat melihat, apakah kakek dan nenek perempuan yang sangat manja itu masih duduk di peringgitan. Sedikit lewat tengah malam, halaman penginapan itu benar-benar sudah menjadi sepi. Di pendapa pun sudah tidak ada lagi orang yang duduk-duduk menghirup udara malam yang segar. Seandainya perempuan itu pantas dicurigai, maka ia tentu belum akan bergerak malam ini, Kakang. Ya. Besok mereka baru akan melihat-lihat suasana. Kecuali jika mereka sudah mengenal lingkungan ini dengan baik. Namun pembicaraan mereka pun segera terputus, ketika mereka mendengar suara burung tuhu di luar gerbang penginapan itu. Gelagah Putih dan Rara Wulan saling berpandangan sejenak. Mereka pernah menjalani laku tapa ngidang benar-benar di dalam hutan,
sehingga mereka dapat mengenali suara berbagai macam binatang serta burung-burung liar. Baik burung-burung siang, maupun burung-burung malam. Karena itu mereka pun segera mengerti bahwa suara itu bukan suara burung yang sebenarnya. Dengan demikian keduanya justru bersembunyi semakin rapat di belakang rimbunnya pertamanan. Sebenarnya lah, sejenak kemudian seorang yang berpakaian serba gelap telah muncul dari pintu Seketheng. Tetapi Gelagah Putih dan Rara Wulan yang mempunyai penglihatan yang sangat tajam segera melihat bahwa orang itu adalah laki-laki tua yang disebut kakek itu. Dengan sangat berhati-hati dan sekali-sekali berusaha menghindari sinar lampu minyak di pendapa, orang itu pun pergi ke pintu gerbang penginapan. Apakah kita akan berusaha mendekat, Kakang? Sulit untuk mendekat ke pintu gerbang tanpa terlihat. Orang itu berada di luar pintu gerbang. Tetapi jika mereka memasuki pintu gerbang, halaman itu terbuka. Nampaknya para petugas pun sedang tidur. Keduanya terdiam sejenak. Namun ternyata orang yang mengenakan pakaian gelap itu pun telah masuk kembali bersama seorang yang lain, yang juga berpakaian serba gelap. Gelagah Putih pun menggamit Rara Wulan, agar perempuan itu pun berjongkok di belakang gerumbul perdu di pertamanan. Tetapi jarak mereka terlalu jauh untuk mendengarkan pembicaraan mereka. Sementara itu, agaknya keduanya justru berbicara di dekat pintu gerbang tanpa bergeser lagi. Gelagah Putih dan Rara Wulan pun termangu-mangu. Kedua orang itu berdiri melekat dinding di sebelah pintu gerbang. Lewat di luar dinding halaman ini, Rara. Ya. Kita justru meloncat keluar. Keduanya pun kemudian meloncati dinding halaman, justru di belakang pakiwan yang khusus bagi bilik mereka. Kemudian menyusuri dinding halaman di halaman rumah tetangga penginapan itu. Baru kemudian setelah mereka meloncat turun ke jalan, mereka sempat mendekati pintu gerbang. Beberapa batang pohon gayam yang besar berdiri berjajar di pinggir jalan, sehingga batangnya yang besar itu akan dapat menjadi tempat berlindung yang baik. Dari luar pintu gerbang, Gelagah Putih dan Rara Wulan itu pun mendengar orang yang datang ke penginapan itu berkata, "Jadi perempuan itu sudah berada di sini sekarang?" "Ya. Ia sudah berada di sini." "Baik. Kita menunggu keputusannya, apa yang harus kita lakukan terhadap Ki Demang dan para bebahu di Sima." Nampaknya mereka orang-orang yang keras hati. Ki Demang pun merasa memiliki sedikit ilmu, sehingga ia berani menentukan sikap itu. Biarlah besok malam ia menemui Ki Demang di rumahnya. Tunggu Ayah Sepiwong di dekat regol halaman rumah Ki Demang. Perempuan itu adalah seorang pemarah. Mungkin ia memerlukan seseorang yang mampu sedikit mengekangnya. Ia memang harus marah jika Ki Demang masih saja keras kepala. Bahkan Ki Demang itu pantas disingkirkan. Jangan tergesa-gesa mengambil sikap. Ternyata kau juga seorang yang kurang sabar menghadapi masalah-masalah yang kadang-kadang harus dipikirkan dengan kepala dingin. Umurmu sudah cukup banyak. Seharusnya kau mampu mengendapkan perasaanmu. Orang itu tidak segera menjawab. Namun bagi Gelagah Putih dan Rara Wulan persoalannya sudah cukup jelas. Karena itu, maka Gelagah Putih pun segera memberi isyarat, agar mereka tidak usah menunggu sampai pembicaraan itu selesai. Demikianlah, mereka berdua pun segera kembali meloncati dinding, masuk ke halaman rumah sebelah penginapan itu. Kemudian menyusuri dinding yang menyekat halaman itu, langsung meloncat lagi masuk ke halaman penginapan. Ketika mereka kembali berada di bayangan gerumbul perdu di pertamanan, ternyata kedua orang itu masih berada di tempatnya. Namun agaknya pembicaraan mereka pun sudah selesai. Sebentar kemudian orang yang datang ke penginapan itu pun telah keluar dari pintu gerbang penginapan yang tidak diselarak. Beberapa saat kemudian, maka orang tua yang mengenakan pakaian yang serba gelap itu pun telah kembali ke biliknya. Baru kemudian Gelagah Putih dan Rara Wulan pun masuk ke dalam biliknya pula. "Ternyata dugaan kita benar, Kakang," berkata Rara Wulan. "Perempuan itu hanyalah berpura-pura. Cara ini pula yang dipakai oleh Wiraraja. Ia mengeterapkan dua pribadi yang berbeda. Tetapi karena rangkapnya kepribadian itu hanya berpura-pura, maka yang tampil adalah justru mencurigakan." "Ya, Rara. Tetapi nampaknya perempuan itu amat berbahaya." Rara Wulan mengangguk-angguk. Katanya, "Ya, perempuan itu tentu sangat berbahaya. Tetapi besok kita juga akan pergi ke dekat regol halaman rumah Ki Demang itu. Ya, kita besok akan melihat apa yang terjadi. Sekarang, beristirahatlah."
Kau dapat tidur lebih dahulu. Nanti jika aku sudah mengantuk, aku akan membangunkanmu. Rara Wulan pun mengangguk-angguk. Perempuan itu pun kemudian membaringkan dirinya di pembaringan yang bersih. Jauh berbeda dengan saat-saat mereka bermalam di tengah-tengah padang perdu, duduk sambil bersandar sebatang pohon. Jika dingin malam menggigit, mereka membuat perapian untuk memanasi telapak tangan mereka yang bagaikan membeku. Rara Wulan pun kemudian telah tertidur lelap. Ia sangat percaya kepada suaminya. Karena itu Rara Wulan itu pun merasa tenang sehingga dapat tertidur nyenyak. Di dini hari, Rara Wulan itu pun terbangun sebelum dibangunkan oleh Gelagah Putih. Ia pun kemudian bangkit dan duduk di pembaringan. Dengan suara yang agak parau ia pun berkata, "Sebaiknya kau juga tidur, Kakang. Meskipun mungkin waktunya tinggal sekejap." Gelagah Putih tiba-tiba saja menguap. Ia pun kemudian menyahut, "Baiklah. Aku masih mempunyai kesempatan untuk tidur sebentar. Tetapi itu sudah cukup bagiku." Rara Wulanlah yang kemudian turun dari pembaringan. Setelah membenahi rambutnya, maka ia pun duduk di dingklik kayu. Ternyata Gelagah Putih pun begitu mudah tidur. Ia pun merasa bahwa di dalam bilik itu Rara Wulan duduk berjaga-jaga. Menjelang fajar, Gelagah Putih pun sudah terbangun, sementara Rara Wulan sudah membuka pintu biliknya untuk menghirup udara yang segar. Demikian Gelagah Putih duduk, maka Rara Wulan pun berkata, "Aku pergi ke Pakiwan, Kakang." "Pergilah. Nanti bergantian," sahut Gelagah Putih. Demikianlah, keduanya pun bergantian pergi ke Pakiwan. Sementara itu, di serambi biliknya telah disediakan minuman hangat serta beberapa potong makanan. Setelah selesai berbenah diri, maka keduanya pun kemudian duduk sambil minum minuman hangat serta mencicipi beberapa jenis makanan. "Rara," berkata Gelagah Putih kemudian, "jika kita nanti malam akan pergi ke rumah Ki Demang, maka sebaiknya siang nanti kita bereskan uang sewa penginapan ini." "Kenapa?" "Mungkin kita tidak akan kembali ke penginapan ini, tetapi kita akan segera meneruskan perjalanan ke Padepokan Jungwangi yang masih cukup jauh." "Kenapa harus begitu?" "Jika kita terlibat dalam pertarungan di rumah Ki Demang, bukankah kita tidak akan dapat kembali lagi ke penginapan ini?" Rara Wulan menarik nafas panjang. Katanya, "Senang tidur di penginapan ini. Semalam aku dapat tidur nyenyak. Kecuali jika kita nanti malam tidak usah pergi ke rumah Ki Demang. Tetapi menarik untuk mengikuti persoalan yang akan dibicarakan. Nampaknya akan dapat timbul kekerasan. Apakah kita dapat mengekang diri untuk tidak turut mencampurinya? Kecuali jika persoalannya itu adalah persoalan yang sangat pribadi yang memang tidak pantas kita campuri. Misalnya, bahwa ternyata Ki Demang itu adalah suami perempuan manja itu." "Ah, tentu bukan," sahut Rara Wulan dengan serta-merta. "Misalnya. Hanya misalnya saja. Tetapi jika persoalannya menyangkut kepentingan orang banyak, maka kita tentu tidak akan dapat tinggal diam. Nah, jika kita sudah terlibat, maka tentu tidak menarik lagi untuk menginap di penginapan ini. Bahkan mungkin di penginapan manapun di Sima ini." "Baiklah, Kakang. Jika kakek dan nenek itu mengetahui kita meninggalkan penginapan ini, maka kita dapat mengatakan bahwa kita sudah membatalkan hari yang kedua dan ketiga dari hari-hari yang kita pesan." Gelagah Putih pun mengangguk-angguk pula. Sementara Rara Wulan masih saja menghirup minumannya yang masih hangat. Namun beberapa saat kemudian Gelagah Putih dan Rara Wulan melihat kakek dan nenek itu bersama dengan orang yang diaku sebagai cucunya keluar dari biliknya. Perempuan muda itu masih mengusap matanya yang basah, yang memberikan kesan bahwa ia baru saja menangis. "Kita pergi ke pasar," katanya. "Ya, ya. Kita akan pergi ke pasar. Kita cari Kakang sampai ketemu. Sebelum ketemu, aku tidak mau kembali ke penginapan. Jika suamimu tidak ada di pasar itu, enduk. Pokoknya harus ketemu." Tiba-tiba saja perempuan itu berteriak, sehingga orang-orang yang ada di sekitarnya telah berpaling kepadanya. Tetapi perempuan itu agaknya tidak menghiraukannya. Ia pun malahan merengek-rengek dan bahkan kemudian duduk di tangga pendapa. Orang yang disebut kakek dan neneknya itu pun kemudian hampir berbareng berkata, "Baik. Baik, enduk. Kita cari suamimu sampai ketemu." Gelagah Putih dan Rara Wulan pun tidak begitu menghiraukannya lagi.
Karena itu maka Rara Wulan yang sedang meneguk minumannya sama sekali tidak meletakkan mangkuknya. Sementara itu, perempuan manja itu masih saja merengek. Agaknya beberapa orang justru menjadi jengkel melihat sikapnya itu, sehingga seseorang justru menyahut. Kalau suamimu tidak ada di pasar itu, cari saja suami yang lain, enduk. Apa? Apa? Tiba-tiba saja perempuan itu bangkit berdiri. Jangan asal saja membuka mulutmu, hei. Aku hanya menyarankan, daripada kau kebingungan karena kehilangan suami. Diam. Diam, kau. Enduk, kakeknya mendekapnya. Jangan marah seperti itu, enduk. Orang ini hanya bercanda. Tetapi canda itu tidak pantas, kek. Orang yang menggodanya itu agaknya tidak mau berselisih. Ia pun kemudian berkata, maaf, aku memang hanya bercanda. Tetapi jika itu membuatmu tidak senang, aku minta maaf. Orang itu pun tidak menghiraukannya lagi. Ia pun kemudian melangkah pergi meninggalkan perempuan yang sangat manja itu. Tetapi agaknya banyak juga orang yang justru muak melihat sikapnya. Bukan hanya laki-laki, tetapi juga perempuan. Tetapi orang-orang itu pun kemudian justru tidak menghiraukannya lagi. Pada saat orang-orang lain pergi meninggalkannya, maka Gelagah Putih dan Rara Wulanlah yang pergi mendekati mereka. Ada apa lagi, Paman? Anak ini mengajak mencari suaminya ke pasar. Kenapa Paman tidak saja segera membawanya ke pasar? Belum tentu suaminya ada di sana. Jika kami tidak menemukan suaminya, maka ia akan menjadi marah. Jika ia berteriak-teriak seperti ini, apakah kira-kira akan dapat menemukan yang kita cari di pasar? Tetapi perempuan itu menyahut. Tentu. Harus. Suamiku harus ketemu. Nini, berkata Rara Wulan. Kenapa kau tidak berlaku apa adanya saja? Yang bertanya dengan serta-merta adalah kakeknya. Apa adanya? Apa maksudmu, Ger? Maksudku, kalau ada, terimalah dengan wajar. Jika tidak, ya tidak ada. Tidak seorang pun yang dapat memaksakan agar yang tidak ada itu menjadi ada. Ya, Ger. Seharusnya seperti itulah yang harus kami lakukan. Tetapi anak ini adalah anak manja. Sehingga tanggapannya terhadap kenyataan itu berbeda dengan kebanyakan orang. Perempuan itu ternyata dapat berhenti merengek sejenak pada saat ia memperhatikan Gelagah Putih dan Rara Wulan. Namun kemudian ia pun telah mulai merengek lagi. Tetapi Gelagah Putih dan Rara Wulan pun kemudian telah meninggalkan kakek dan nenek itu. Sementara Gelagah Putih sempat minta diri. Sudahlah, Paman dan Bibi. Kami akan keluar lebih dahulu. Kemana, Ger? Kami juga akan pergi ke pasar. Tolong, Kisanak, tiba-tiba perempuan manja itu berkata kepada Gelagah Putih dan Rara Wulan. Kalau kau bertemu dengan suamiku, pegang saja dia dan jangan dilepaskan, sebelum aku sampai di pasar. Tetapi aku belum pernah melihat suamimu. Kau akan segera mengenalnya. Orangnya tinggi, besar seperti raksasa. Berkumis tetapi tidak berjenggot. Baik. Nanti jika aku bertemu dengan orang yang ciri-cirinya seperti yang kau katakan, aku akan tangkap. Gelagah Putih dan Rara Wulan pun kemudian melangkah keluar pintu gerbang. Perempuan itu masih berteriak sekali lagi. Tolong, tangkap suamiku. Gelagah Putih dan Rara Wulan berpaling. Tetapi mereka tidak menjawab, meskipun keduanya mengangguk. Aku akan ikut menjadi gila, desis Rara Wulan. Apa salahnya kita ikut-ikutan berpura-pura? Nanti malam jangan lupa. Kita tunggu perempuan itu tidak terlalu jauh dari regol rumah Ki Demang. Tetapi kita harus berhati-hati, karena ada orang lain yang juga menunggu di dekat regol halaman rumah Ki Demang itu. Rara Wulan mengangguk-angguk. Beberapa saat kemudian, mereka berdua telah berada di pasar yang terletak di padukuhan induk Kademangan Sima. Pasar itu memang termasuk pasar yang ramai. Bahkan meskipun hari itu ternyata bukan hari pasaran, tetapi pasar itu tetap saja penuh. Baru besok pagi hari pasaran di pasar Sima itu. Untuk beberapa lama Gelagah Putih dan Rara Wulan melihat-lihat seisi pasar itu. Tetapi Rara Wulan tidak lagi membuka-buka lipatan atau gulungan kain. Ia sudah menjadi jera dimarahi oleh perempuan pedagang kain yang sedang dilihat-lihatnya. Kita tunggu perempuan yang berpura-pura itu. Apakah benar ia pergi ke pasar ini? Gelagah Putih mengangguk-angguk.
Namun ia pun kemudian berkata, mungkin perempuan itu justru tidak kemari. Mungkin perempuan itu juga melihat-lihat suasana di Sima, atau melihat di mana letak regol halaman rumah Ki Demang yang malam nanti akan dikunjungi itu. Ya, memang mungkin. Nanti jika matahari menjadi semakin tinggi, dan perempuan itu tidak juga nampak, kita pun akan berjalan-jalan melewati regol halaman rumah Ki Demang. Untuk beberapa lama keduanya menunggu. Keduanya berjalan berputar-putar di dalam pasar. Namun agaknya Rara Wulan tertarik pula melihat berbagai macam sayuran yang segar. Seorang perempuan menjual melinjo, kulitnya, krotonya serta daunnya yang nampak begitu segar. Di sisi lain seorang menggelar daun ketela pohon serta jelegor yang masih muda. Beberapa orang yang lain menjual bayam, kangkung dan lembayung. Di bagian lain, beberapa orang menjual berbagai jenis ikan. Ikan lele, ikan kutuk, kakap dan bahkan belut. Bukankah Kakang suka ikan lele? Bertanya Rara Wulan. Seandainya kita membelinya, di mana kita akan membuat sayur mangut? Rara Wulan tertawa. Namun sampai matahari memanjat langit semakin tinggi, perempuan yang mereka tunggu itu tidak juga datang. Karena itu maka Gelagah Putih pun telah mengajak Rara Wulan untuk keluar dari pasar itu. Seandainya suaminya benar-benar berada di pasar ini, dagangan apakah yang sedang digelarnya? Desis Gelagah Putih. Aku jadi malas untuk bertanya. Jika kita bertanya satu kata, maka perempuan itu menjawabnya sambil melenggok-lenggok seperti cacing kepanasan. Gelagah Putih pun tertawa. Namun kemudian keduanya memutuskan untuk keluar saja dari pasar itu. Kita berjalan-jalan saja sambil mencari rumah Ki Demang, berkata Gelagah Putih. Keduanya kemudian berjalan menyusuri jalan-jalan utama. Seperti yang mereka duga, rumah Ki Demang itu terletak di tepi jalan utama itu. Ketika Gelagah Putih bertanya kepada seorang remaja yang sedang bermain di pinggir jalan, maka remaja itu menunjuk ke sebuah rumah yang terhitung besar dan berhalaman luas. Itu rumah Ki Demang, jawab remaja itu. Di sebelahnya? Di sebelahnya itu adalah Banjar Kademangan. Terima kasih, desis Gelagah Putih. Ketika anak itu tenggelam lagi dalam keasyikannya bermain, maka Gelagah Putih dan Rara Wulan pun melanjutkan langkahnya menyusuri jalan-jalan utama di Padukuhan Induk Sima. Ternyata Gelagah Putih dan Rara Wulan tidak bertemu dengan perempuan yang berpura-pura manja itu. Mereka tidak tahu kemana saja perempuan itu berpura-pura mencari suaminya. Mungkin mereka hanya berselisih jalan, atau mungkin perempuan itu mengunjungi satu pertemuan rahasia dengan kawan-kawannya. Ketika matahari menjadi semakin tinggi, maka Gelagah Putih dan Rara Wulan pun singgah di sebuah kedai di pinggir jalan utama di Padukuhan Induk Kademangan Sima. Kedai yang terhitung ramai. Meskipun kedai itu tidak terletak di dekat pasar, tetapi banyak juga orang yang berkunjung ke kedai itu. Kedai ini agaknya kedai bagi golongan orang yang mempunyai banyak uang, Rara, desis Gelagah Putih. Rara Wulan pun mulai memperhatikan orang-orang yang duduk di sekelilingnya. Pada umumnya mereka tentu para pedagang yang terhitung besar, atau para petani yang termasuk kaya. Ya, Kakang. Tetapi tentu saja kita yang sudah terlanjur masuk kemari, tidak sebaiknya keluar lagi sebelum membeli makan dan minuman. Tetapi agaknya beberapa orang pelayan yang ada di kedai itu tidak segera memperhatikan mereka. Orang-orang yang datang kemudian justru mendapat pelayanan lebih dahulu. Ketika Gelagah Putih mengeluh bahwa pelayanan bagi mereka terasa sangat lambat, maka Rara Wulan pun berkata, "Lihat, mereka yang datang kemudian dan mendapat pelayanan yang cepat itu, Kakang. Mereka adalah orang-orang yang mengenakan pakaian bagus, mahal dan rapi. Namun kita pun telah dinilai dari pakaian yang kita kenakan. Ya. Tetapi biarlah. Sebaiknya kita duduk saja di sini. Asal mereka tidak mengusir kita. Seandainya mereka mengusir kita, orang yang mengusir kita itu akan kita lempar dengan sekeping uang perak." Rara Wulan pun tertawa. Ternyata baru beberapa saat kemudian, ketika seorang pelayan sudah selesai melayani seorang tamu yang justru datang kemudian, maka ia mendekati Gelagah Putih dan Rara Wulan. "Kalian akan memesan apa?" Sebelum Gelagah Putih menjawab, Rara Wulan pun bertanya, "Apa saja yang ada di kedai ini?" Tetapi jawab pelayan itu ternyata telah menyinggung perasaan Gelagah Putih dan Rara Wulan. Katanya, "Kalian mau pesan apa, bukan justru kalian yang bertanya."
Jika aku sudah tahu apa yang ada di kedai ini, maka aku akan dapat memilihnya. Aku mau pesan apa? Di sini ada 1000 macam masakan. Tiba-tiba saja Rara Wulan menyahut. Aku pesan 1000 macam masakan itu. Kalau ada, aku akan membayarnya. Tetapi jika kurang satu saja dari 1000 macam, aku menolak membayar. Wajah pelayan itu menjadi merah. Dengan garang ia pun berkata, apa yang kau pakai untuk membayarnya? Bahkan satu macam masakan pun kau belum tentu dapat membayar. Kedai ini adalah kedai yang mahal. Kedai bagi orang-orang kaya. Mana mungkin orang seperti kalian ini dapat membayar masakan yang kau pesan di sini? Rara Wulan menjadi tidak sabar lagi. Meskipun pelayan itu tidak mengusirnya, tetapi ia sudah menyakiti perasaan Gelagah Putih dan Rara Wulan. Karena itu, maka Rara Wulan pun mengambil sekeping uang perak dari kampilnya dan siap dilemparkan kepada pelayan itu. Tetapi Gelagah Putih mencegahnya. Katanya, jangan. Jangan kau berikan sekeping uang perak itu kepadanya. Lebih baik kau berikan kepada seorang pengemis yang ada di pinggir jalan di tikungan. Ia lebih pantas untuk menerimanya daripada pelayan itu. Ya. Biarlah uang perak ini aku lemparkan saja di pinggir jalan, daripada aku berikan kepada orang yang tidak tahu unggah-ungguh ini. Pelayan itu memang terkejut melihat sekeping uang perak. Dengan sekeping uang perak itu, keduanya akan dapat memesan makanan yang mereka kehendaki. Tetapi Gelagah Putih dan Rara Wulan itu sudah melangkah ke pintu, meninggalkan kedai itu. Pelayan itu masih termangu-mangu di tempatnya. Namun pemilik kedai kemudian menyusul Gelagah Putih dan Rara Wulan. Kami minta maaf, Kisanak. Kami sama sekali tidak berniat meremehkan para langganan kami. Tetapi para pelayan kami kadang-kadang tidak tahu diri. Kadang-kadang mereka memilih-milih tamu yang manakah yang mereka layani lebih dahulu. Sudahlah. Ajari pelayan-pelayanmu menghargai semua orang yang datang ke kedaimu. Ajari mereka menghormati semua orang dengan cara yang sama. Baik. Baik, Kisanak. Sekarang aku silakan Kisanak singgah di kedaiku. Terima kasih. Aku sudah kehilangan selera untuk makan di kedaimu. Aku akan memberikan masakan yang paling baik untuk Kisanak berdua. Terima kasih, Kisanak. Sudahlah, tamu-tamu yang lain menunggumu. Aku akan melanjutkan perjalanan. Gelagah Putih dan Rara Wulan itu pun kemudian melangkah pergi. Pemilik kedai itu termangu-mangu sejenak. Namun ia pun segera kembali ke kedainya. Dipanggilnya pelayannya yang telah menyinggung perasaan kedua orang laki-laki dan perempuan itu. Kau tidak pantas berbuat seperti itu. Nah, sekarang kau tahu bahwa kau tidak dapat mengukur kelebihan seseorang dari unsur lahiriahnya saja. Kalau setiap kali kau berbuat seperti itu, maka lambat laun tidak akan ada orang yang membeli di kedai ini. Pelayan itu hanya dapat menundukkan kepalanya saja. Sementara itu, Gelagah Putih dan Rara Wulan pun meninggalkan kedai itu semakin jauh. Tetapi Rara Wulan tidak jadi melemparkan kepingan uang peraknya ke pinggir jalan. Lebih baik aku masukkan ke dalam kampilku lagi, desis Rara Wulan. Gelagah Putih sempat tertawa. Kau mentertawakan aku, Kakang, bertanya Rara Wulan. Tidak. Aku mentertawakan kepingan uang perak itu. Akhirnya ia kembali ke kampil itu lagi. Rara Wulan pun akhirnya ikut tertawa pula. Namun akhirnya mereka pun singgah di kedai yang lain. Kedai yang agaknya sedang-sedang saja. Namun ada beberapa orang yang sudah berada di dalam kedai itu. Dari kedai itu, Gelagah Putih dan Rara Wulan masih berjalan lewat jalan-jalan di padukuhan itu, sambil berharap bertemu perempuan yang berpura-pura mencari suaminya itu. Kemana saja perempuan itu, desis Gelagah Putih. Mungkin mereka bertiga sedang menghadiri pertemuan rahasia di suatu tempat di Kademangan ini, sahut Rara Wulan. Memang mungkin. Gelagah Putih mengangguk-angguk. Namun kemudian katanya. Agaknya kita memang harus keluar dari penginapan itu nanti sore, Rara. Tetapi jika tidak terjadi apa-apa, kita dapat kembali lagi menginap di penginapan itu, atau di penginapan yang lain. Rara Wulan mengangguk-angguk. Katanya. Ya. Tetapi agaknya kita tidak akan menginap lagi di Sima. Agaknya kita akan terlibat dalam satu persoalan di rumah Ki Demang malam nanti, meskipun aku tidak dapat menduga persoalan apa yang akan kita hadapi. Gelagah Putih pun merenung sejenak. Namun kemudian katanya.
Jangan-jangan perempuan itu sudah berada di penginapan, atau bahkan tidak jadi mencari orang yang diakunya sebagai suaminya. Marilah kita lihat di penginapan. Keduanya pun segera kembali ke penginapan. Mereka memang menjadi agak tergesa-gesa. Namun ketika mereka sampai di penginapan, perempuan itu tidak ada di biliknya. Ketika Rara Wulan bertanya kepada petugas di penginapan itu, maka petugas itu pun menjawab. Belum, Nyi, perempuan itu belum kembali. Bahkan aku berdoa semoga ia tidak kembali. Kenapa? Melayani seorang saja kami para petugas menjadi sangat sibuk sebagaimana kami melayani lebih dari 10 orang. Perempuan itu minta macam-macam yang kadang-kadang sulit untuk segera diadakan. Kalau ia minta air panas untuk mandi saja tidak ada masalah, kami memang menyediakannya. Tetapi kalau kemudian minta disediakan makanan yang sulit mencarinya, kami menjadi kewalahan. Padahal perempuan itu minta seketika itu juga. Kalau memang tidak ada, bukankah kalian dapat mengatakan bahwa yang dimintanya itu tidak ada? Perempuan itu menjadi marah-marah. Kakek dan neneknya pun ikut marah-marah pula. Telingaku menjadi panas mendengarnya. Karena itu, jika mungkin lebih baik kami mencari apa yang dimintanya. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Gelagah Putih dan Rara Wulan pun mengangguk-angguk. Namun mereka pun segera pergi ke bilik mereka sendiri. Gelagah Putih dan Rara Wulan masih beristirahat beberapa saat di bilik mereka. Sementara itu matahari pun telah berada di sisi langit sebelah barat. Kapan kita keluar dari penginapan ini, Kakang? Bertanya Rara Wulan. Waktunya masih panjang, Rara. Bukankah waktu yang disepakati oleh laki-laki tua itu dengan tamunya semalam, setelah wayah Setiwong? Kalau begitu kita akan keluar dari penginapan ini saat malam turun? Ya. Pada saat malam turun, kita akan pamitan kepada para petugas di penginapan ini. Dengan demikian, maka masih ada waktu bagi Gelagah Putih dan Rara Wulan untuk mandi dan berbenah diri. Sementara itu minuman hangat serta beberapa potong makanan telah tersedia di serambi biliknya. Menjelang senja, Gelagah Putih dan Rara Wulan masih duduk di serambi sambil menghirup minumannya serta makan beberapa potong makanan. Namun Rara Wulan pun kemudian menggamit Gelagah Putih sambil berdesis. Itu, mereka datang. Sebenarnya lah 4 orang telah memasuki halaman penginapan. Perempuan yang berpura-pura manja itu bergayut di tangan seorang laki-laki muda yang bertubuh kekar dan berwajah tampan. Agaknya laki-laki itulah yang diakunya sebagai suaminya. Sambil memegangi lengan laki-laki itu, perempuan manja itu pun merengek. Kakang tidak boleh pergi lagi. Tetapi bagaimana dengan daganganku itu? Biarlah anak-anak mengurusnya. Bukankah tidak harus Kakang sendiri? Buat apa Kakang mengupah orang-orang itu, jika mereka tidak diserahi tugas apa-apa? Laki-laki itu terdiam. Ketika mereka naik ke tangga pendapa, maka perempuan manja itu pun merengek lagi. Tolong aku, Kakang. Tolong. Dengan cepat laki-laki muda itu menangkap tangan perempuan yang mengaku istrinya itu. Kemudian ditariknya naik ke pendapa. Seorang petugas penginapan itu yang kebetulan lewat di dekat Gelagah Putih dan Rara Wulan berdesis. Perempuan itu tidak saja manja. Tetapi ia sudah gila. Gelagah Putih dan Rara Wulan tertawa tertahan. Tetapi Rara Wulan pun kemudian berkata perlahan. Tetapi bukankah mereka membayar untuk segalanya? Ya. Itulah untungnya penginapan ini. Mereka membawa uang banyak. Dengan demikian, bukankah jerih payah para petugas ada imbalannya? Ya. Tetapi jika aku boleh memilih, aku memilih perempuan itu pergi. Petugas itu pun kemudian meninggalkan Gelagah Putih dan Rara Wulan yang masih saja menahan tawanya. Namun ternyata ketika malam turun, Gelagah Putih dan Rara Wulanlah yang minta diri kepada petugas itu untuk meninggalkan penginapan. Kenapa? Apakah perempuan itu terasa sangat mengganggu? Tidak. Tetapi yang aku cari sudah ketemu. Malam ini aku akan bermalam di rumah pamanku yang tinggal di Sima ini. Siang tadi aku bertemu paman di pasar. Tetapi rasa-rasanya begitu tiba-tiba. Sebenarnya tidak. Tetapi kami ragu-ragu, apakah kami akan bermalam di rumah paman atau di penginapan ini. Sebenarnya kami lebih senang tinggal di penginapan ini. Tetapi kami khawatir kalau paman menjadi tersinggung. Petugas itu termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia pun bertanya. Kenapa tersinggung?
Paman akan mengira bahwa kami tidak bersikap akrab. Paman ada di sini, tetapi kenapa kami ada di penginapan? Petugas itu mengangguk-angguk. Katanya, baiklah. Kapan-kapan aku berharap kalian berdua menginap di penginapan ini lagi. Gelagah Putih dan Rara Wulan pun segera menyelesaikan pembayaran sewa bilik di penginapan itu. Ketika petugas itu sedang menghitung uang kembali, maka Rara Wulan pun berkata, ambil saja kembalinya, Kisanak. Orang itu termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia pun mengangguk hormat sambil berkata, terima kasih, Kisanak. Tetapi jangan katakan kepada perempuan manja itu, atau kepada kakek dan neneknya, bahwa aku telah pergi. Baik. Baik, Kisanak. Demikianlah, maka diam-diam Gelagah Putih dan Rara Wulan meninggalkan penginapan tanpa setahu perempuan yang berpura-pura manja itu. Dalam pada itu, malam pun menjadi semakin dalam. Beberapa saat kemudian, malam pun telah memasuki wayah sepi bocah. Sebentar lagi akan segera memasuki wayah sepi wong. 3 orang yang berpakaian serba gelap telah mendekati regol halaman Ki Demang Sima. 2 orang di antara mereka pun segera meninggalkan tempat itu. Seorang sempat berdesis. Hati-hatilah. Sebentar lagi perempuan itu akan datang bersama laki-laki yang disebutnya suaminya. Temani mereka menemui Ki Demang. Ki Demang ternyata juga seorang yang berilmu. Agaknya ia mempunyai sikap yang sulit dirubah. Ia tidak akan sempat melihat matahari terbit esok pagi. Cari jalan lain. Kecuali jika sudah tidak ada, apa boleh buat. Perempuan itulah yang menentukan. Bukan kau. Ya. Aku mengerti. Kedua orang itu pun segera meninggalkan kawannya tidak jauh dari regol halaman rumah Ki Demang Sima. Tetapi ketiga orang itu tidak tahu bahwa 2 pasang mata selalu mengawasinya dan 2 pasang telinga mendengar pembicaraan mereka. Demikianlah, beberapa saat kemudian menjelang saat sepi wong, 4 orang telah mendekati regol halaman rumah Ki Demang. Orang yang telah lebih dahulu berada di regol halaman itu pun segera menemui mereka. Masuklah. Hati-hati. Cari jalan terbaik, pesan kakeknya. Jika yang terbaik adalah menyingkirkannya untuk selamanya, maka aku akan menyingkirkannya, sahut perempuan yang dalam hidupnya sehari-hari dikenal sebagai perempuan manja itu. Namun suaranya yang mantap dan tegas, memberikan kesan sangat berlawanan dengan kemanjaannya itu. Terserah atas penilaianmu. Tetapi jika ada kemungkinan lain, ambillah kemungkinan lain itu. Aku akan menilai keadaan. Orang yang datang lebih dahulu itu pun menyela. Memang ada pesan, jika mungkin dapat dicari jalan lain kecuali menyingkirkannya. Segala sesuatunya tergantung kepada sikap Ki Demang sendiri, sahut perempuan itu. Sejenak kemudian, perempuan yang manja itu bersama laki-laki yang diakunya sebagai suaminya itu pun melangkah memasuki regol halaman. Sementara itu, orang yang disebutnya kakek dan nenek itu pun segera meninggalkan regol itu pula. Agaknya mereka akan kembali ke penginapan, atau mereka akan mengawasi semua peristiwa yang terjadi dari kejauhan. Beberapa saat kemudian, laki-laki dan perempuan yang mengaku suami istri itu beserta seorang laki-laki telah naik ke pendapa. Mereka pun segera mengetuk pintu peringgitan. Siapa? Terdengar pertanyaan dari ruang dalam. Aku, Ki Demang. Aku yang sudah berjanji untuk datang malam ini. Hening sejenak. Baru sejenak kemudian pintu peringgitan itu pun terbuka. Marilah, silahkan duduk, seorang yang bertubuh tinggi sedikit gemuk mempersilahkan. Terima kasih, jawab laki-laki yang disebut suami oleh perempuan manja itu. Ketiga orang itu pun kemudian duduk di peringgitan, sementara Ki Demang pun masuk kembali ke ruang dalam. Baru beberapa saat kemudian Ki Demang pun keluar lagi bersama Ki Jagabaya dan Ki Bekel Padukuhan Induk Sima. Demikian mereka duduk, maka Ki Demang pun segera memperkenalkan Ki Jagabaya dan Ki Bekel kepada tamu-tamunya. Terima kasih atas penerimaan Ki Demang, berkata perempuan manja itu. Namun kesan kemanjaan itu telah lenyap sama sekali. Ki Demang, berkata perempuan itu pula. Kami tidak mempunyai banyak waktu. Karena itu, kami ingin segera menyelesaikan pembicaraan kita sampai tuntas. Ki Demang menarik nafas panjang. Sementara itu perempuan itu pun berkata selanjutnya dengan suara yang menjadi semakin garang. Kami ingin mendengar keputusan Ki Demang dan para bebahu di Sima. Nyi Kembang Wajah, suara Ki Demang menjadi sendat.
Kami tidak ingin terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan oleh perguruan Kedung Jati. Kami tidak ingin Sima menjadi landasan langkah perguruan Kedung Jati dalam perjalanannya ke barat. Atau mungkin langkah perguruan Kedung Jati ke Pajang, baru kemudian menuju ke barat. Jadi Ki Demang benar-benar telah menolak? Kami dan para bebahu memang menolak, Nyi. Jadi Ki Demang berani melawan kami? Ki Demang harus tahu bahwa kami tidak akan pernah memaafkan orang yang menolak kemauan kami. Kami tidak akan pernah membatalkan rencana yang sudah kami susun. Tidak, Nyi Kembang Wajah. Kami menyadari bahwa kami tidak akan mampu melawan Nyi Kembang Wajah serta orang-orang dari perguruan Kedung Jati yang sekarang sudah berada di Sima. Jadi bagaimana keputusanmu? Kami, para bebahu yang sekarang memimpin Kademangan Sima, tidak dapat menerima kemauan Nyi Kembang Wajah. Tetapi jika Nyi Kembang Wajah berniat untuk terus melaksanakan niat Nyi Kembang Wajah, maka kami para bebahu akan segera meletakkan jabatan. Silakan Nyi Kembang Wajah menentukan langkah selanjutnya. Mungkin ada orang-orang Sima yang bersedia menggantikan kedudukan kami sebagai bebahu di Sima. Jadi semua bebahu di Kademangan Sima sudah menolak? Nyi Kembang Wajah dapat menanyakan kepada mereka masing-masing. Tetapi kami yang berada di sini sekarang, menyatakan menolak menyetujui kemauan Nyi Kembang Wajah. Tetapi karena ketidakmampuan kami mempertahankan keyakinan kami, serta mengingat keselamatan rakyat Kademangan Sima, maka biarlah kami yang menyingkir. Silakan Nyi Kembang Wajah berhubungan dengan orang-orang yang bersedia bekerja sama dengan Nyi Kembang Wajah. Bagus. Ternyata kalian bijaksana. Jadi jelasnya, kalian bertiga meletakkan jabatan kalian? Ya. Baik. Aku kira hanya kalian bertiga yang menolak kemauan kami. Jika para bebahu yang lain sependapat dengan kalian, mereka pasti berada di sini sekarang. Karena itu sebaiknya kami menghubungi para bebahu yang lain, untuk memastikan apakah mereka sependapat dengan Ki Demang, Ki Jagabaya dan Ki Bekel atau tidak. Sehingga kami akan dapat mengambil langkah-langkah selanjutnya untuk melangkah ke depan. Silahkan, Nyi. Untuk selanjutnya kami akan menepi. Kami tidak akan berbuat apa-apa. Meskipun kami tidak dapat menerima niat Nyi Kembang Wajah, tetapi kami tidak akan mengganggu apapun yang akan kau lakukan di Kademangan Sima. Baik, Ki Demang. Tetapi kami harus mendapat kepastian bahwa kalian benar-benar tidak akan mengganggu. Tidak akan menghasut rakyat Sima, dan tidak akan melaporkan rencana persiapan kami di Sima ini kepada orang-orang Pajang atau orang-orang Mataram. Tentu tidak, Nyi. Buat apa kami mempersulit diri melaporkan kepada orang lain tentang perkembangan di Kademangan ini? Bahkan mungkin Pajang dan Mataram justru akan menganggap aku bersalah, bahwa aku tidak dapat berbuat apa-apa di Kademanganku sendiri. Karena itu maka aku lebih baik akan turun saja ke sawah. Selain sawah Pelunggu yang tentu akan segera dicabut dan diberikan kepada Demang yang baru, aku masih mempunyai beberapa petak sawah. Demikian pula Ki Jagabaya dan Ki Bekel. Aku tahu bahwa pada dasarnya kalian, terutama Ki Demang, adalah orang yang terhitung kaya di Sima. Karena itu, tanpa jabatan apapun, Ki Demang akan tetap dapat hidup berkecukupan. Itu adalah kurnia yang maha agung, Nyi. Baik, Ki Demang. Aku sudah mengambil keputusan untuk membebaskan Ki Demang, Ki Jagabaya dan Ki Bekel dari tugas-tugas kalian. Aku pun sudah menemukan cara untuk mendapatkan satu kepastian bahwa kalian bertiga tidak akan merugikan kami. Tidak akan menghasut rakyat, terutama para bebahu di Sima, tidak akan menghambat usaha-usaha kami, dan yang penting tidak akan meninggalkan Sima untuk melapor ke Pajang dan Mataram. Kami berjanji, Nyi. Itu belum cukup. Maksud Nyi Kembang Wajah. Kalian harus hilang dari peredaran. Ketiga orang itu terkejut, sehingga Ki Bekel pun beringsut setapak surut. Kenapa Nyi Kembang Wajah mengambil keputusan seperti itu? Itu adalah cara yang terbaik untuk mengamankan segala rencana kami, Ki Bekel. Namun laki-laki yang disebutnya sebagai suaminya itu pun berkata, apakah perlu sejauh itu, Nyi? Bukankah tidak terlalu sulit bagi kita untuk menyimpan ketiga orang itu tanpa harus membunuhnya? Tetapi kemungkinan terburuk dapat saja terjadi jika ketiganya atau salah seorang dari mereka berhasil melarikan diri. Suasana menjadi sangat tegang. Keringat mulai mengalir di punggung Ki Demang, Ki Jagabaya dan Ki Bekel. Jika kita masukkan mereka ke dalam bilik dengan kerangka kayu yang kokoh, mereka tidak akan dapat berbuat apa-apa.
Dengan atap raguman serta lubang-lubang angin yang berjeruji, tidak akan mungkin memberi kesempatan mereka atau salah seorang dari mereka melarikan diri. Kau selalu mempersulit diri sendiri. Bukankah dengan demikian kita harus meletakkan setiap hari sedikitnya 2 orang untuk menjaganya? Selanjutnya, sampai kapan kita akan menyimpan mereka? Jika kita membunuh mereka, maka persoalannya akan segera selesai. Kita tidak harus memberi mereka makan, serta tidak harus mengadakan petugas khusus untuk menjaga mereka. Orang yang menemui mereka di regol halaman rumah Ki Demang itu pun berkata, "Tugas kita akan sangat banyak di masa mendatang, Kakang. Karena itu aku sependapat bahwa pekerjaan yang dapat kita lakukan hari ini, jangan ditunda sampai besok. Tetapi ini menyangkut nyawa orang. Justru karena itu, maka kita harus mengambil sikap yang lebih tegas." Laki-laki yang diakui sebagai suami itu terdiam. Sementara itu perempuan itu pun menjadi semakin garang. Katanya, "Kami tidak mempunyai pilihan lain, Ki Demang, Ki Jagabaya dan Ki Bekel. Kami akan membunuh kalian bertiga. Agar tidak menimbulkan kegemparan di Kademangan ini, maka kami akan membawa kalian ke pinggir lereng lembah yang curam itu. Setelah kalian kami bunuh dengan cara yang terbaik, maka tubuh kalian akan kami lemparkan ke jurang yang dalam itu." "Jangan lakukan itu, Nyi," berkata Ki Demang. "Sudah aku katakan, tidak ada pilihan lain. Jangan mencoba untuk melawan. Jika kalian mencoba untuk melawan, maka kematian kalian akan menjadi semakin sulit. Kalian akan menjadi semakin menderita di saat-saat terakhir hidup kalian. Karena itu jangan mencoba berbuat sesuatu yang mengganggu perasaanku. Apalagi membuat kami marah." Ki Demang, Ki Jagabaya dan Ki Bekel saling berpandangan sejenak. Namun dengan sikap yang masih saja tidak berubah, Ki Demang itu pun berkata, "Nyi, aku sudah mencoba untuk bekerja sama dengan kalian. Aku sudah mencoba tidak menghalangi jalan yang akan kau lalui. Tetapi kenapa kau masih saja berniat membunuhku, serta kedua bebahu yang juga sudah menyatakan kesediaan mereka untuk minggir?" "Aku sudah cukup memberi penjelasannya, Ki Demang," perempuan itu mulai membentak. "Jangan bertanya lagi. Bersiaplah. Kita akan pergi keluar dari Kademangan Sima. Kalian tidak akan pernah kembali lagi." Namun Ki Demang itu pun kemudian menjawab dengan tegas pula, "Tidak, Nyi. Kami tidak akan pergi kemana-mana." Wajah perempuan itu menjadi tegang. "Kau akan melawan kami?" "Sebenarnya kami tidak berani melawan kalian, seperti yang sudah aku katakan. Tetapi kami pun tidak akan dengan sukarela menyerahkan leher kami. Jika kami harus mati, biarlah kami mati dengan tangan terentang serta senjata di tangan. Laki-laki Sima tidak akan mati dengan menyilangkan tangannya di dadanya." "Edan," geram perempuan itu. "Kita akan membunuhnya." Perempuan itu pun segera bangkit berdiri. Demikian pula kedua orang laki-laki yang menyertainya. Namun Ki Demang, Ki Jagabaya dan Ki Bekel pun telah meloncat bangkit pula. "Kalian akan menyesal pada saat-saat terakhir menjelang kematian kalian. Tetapi segala sesuatunya sudah terlambat. Kalian akan mati dengan cara yang kurang baik." Ki Demang, Ki Jagabaya dan Ki Bekel pun tidak menyahut lagi. Tetapi mereka pun segera mempersiapkan diri menghadapi segala kemungkinan. Meskipun mereka menyadari bahwa mereka tidak akan dapat mengimbangi kemampuan lawan mereka, tetapi mereka akan mati sebagai seorang laki-laki Kademangan Sima. "Orang-orang yang tidak tahu diri," geram perempuan itu. Ki Demang tidak menjawab lagi. Namun agaknya perempuan itu tidak ingin bertempur di pendapa dengan tiang-tiangnya yang tegak dengan kokohnya. Rasa-rasanya tiang-tiang itu akan mengganggunya. Karena itu, maka ia pun berkata, "Kalau kalian benar-benar mengaku laki-laki sejati dari Kademangan Sima, turunlah ke halaman. Kita akan bertempur di tempat yang lebih luas." "Bagus. Aku setuju. Aku tidak ingin mendapatkan rumahku serta ukiran pada tiang-tiang pendapa ini menjadi cacat karena senjatamu." Tetapi perempuan itu tertawa. Katanya, "Aku tidak memerlukan senjata untuk membunuh kalian. Jari-jariku akan dapat mengoyak perutmu, bahkan memungut jantung dari dadamu." Terasa tengkuk bebahu Kademangan Sima itu meremang. Mereka memang percaya bahwa perempuan itu akan dapat melakukannya. Tetapi kematian yang demikian adalah lebih baik daripada mereka harus berjongkok sambil menundukkan kepalanya, sebelum sisi telapak tangan orang-orang asing itu mematahkan leher mereka. Demikianlah,
6 orang yang semula duduk di pendapa itu pun segera turun ke halaman. 3 orang bebahu Kademangan Sima itu pun kemudian telah berhadapan dengan 3 orang yang ingin memaksakan kehendak mereka kepada para bebahu itu. Dan bahkan mereka telah siap untuk membunuh ketiganya. Jangan menyesal. Kalian akan mati dengan cara yang sangat buruk, berkata perempuan itu. Ketiga orang bebahu itu pun sama sekali tidak menjawab. Namun mereka pun segera bersiap menghadapi segala kemungkinan. Demikianlah, sejenak kemudian perempuan yang garang itu telah mulai menyerang Ki Demang. Sambil meloncat tubuhnya berputar. Kakinya terayun mendatar. Demikian cepatnya, sehingga Ki Demang itu tidak sempat menghindar. Dengan kedua tangan, Ki Demang itu mencoba untuk menangkis serangan itu. Tetapi ternyata tenaganya tidak cukup kuat untuk menahan ayunan kaki perempuan itu, sehingga kaki itu tetap saja mengenai dadanya. Ki Demang itu pun segera terpelanting dan jatuh berguling di tanah. Namun Ki Demang mencoba untuk dengan sigapnya bangkit berdiri. Tetapi demikian ia berdiri, maka tangan perempuan itu sudah terjulur menyambar keningnya. Sekali lagi Ki Demang itu terhuyung-huyung. Ia tidak berhasil mempertahankan keseimbangannya, sehingga akhirnya Ki Demang itu pun jatuh terjerembab. Meskipun demikian, Ki Demang itu pun masih berusaha untuk bangkit. Ketika ia melihat perempuan yang garang itu melangkah mendekat, maka Ki Demang itu pun mencoba untuk menyerangnya. Dengan cepat Ki Demang itu meloncat sambil menjulurkan kakinya menyamping ke arah dada. Namun dengan tangkasnya perempuan itu berhasil menangkap pergelangan kaki Ki Demang. Dengan cepat pula kaki itu dipilihnya, sehingga Ki Demang itu mengaduh kesakitan. Kemudian dengan kekuatan yang sangat besar, Ki Demang itu pun diputarnya terayun di udara. Ketika kaki itu dilepaskan, maka Ki Demang pun terpelanting dengan kerasnya menghantam dinding halaman rumahnya. Ki Demang itu pun jatuh terkulai. Ketika mencoba bangkit, maka Ki Demang itu harus menyeringai kesakitan. Tetapi Ki Demang tidak mau menyerah. Ia sudah bertekad akan bertempur sampai mati. Demikian pula kedua orang bebahu yang lain. Ki Jagabaya dan Ki Bekel pun seakan-akan tidak mampu memberikan perlawanan sama sekali. Setiap kali mereka pun terpelanting jatuh. Ketika Ki Bekel itu berusaha bangun, maka selagi ia masih merangkak, kaki lawannya telah menghantam perutnya, sehingga Ki Bekel itu pun terguling-guling kesakitan. Lawannya, orang yang diaku sebagai suami oleh perempuan yang garang itu, tidak memberikan kesempatan. Dengan tangkasnya ia pun meloncat. Sambil menjatuhkan diri, tumitnya telah menghentak dada Ki Bekel, sehingga Ki Bekel itu mengaduh tertahan. Sementara itu Ki Jagabaya pun telah kehilangan keseimbangannya pula, ketika lawannya, laki-laki yang menunggu di dekat regol halaman Ki Demang itu, menghantam keningnya. Bahkan kemudian kakinya terjulur menghantam lambung. Kalian akan menyesali kesombongan kalian, berkata perempuan itu kepada Ki Demang. Kalian akan mati dengan cara yang sangat menyakitkan. Namun mereka yang sedang bertempur di halaman itu terkejut. Tiba-tiba saja dua sosok tubuh bagaikan terbang, meloncat sambil sekali melingkar di udara, kemudian kedua kakinya mendarat dengan lunak di halaman rumah Ki Demang itu. Ketiga orang yang sudah siap membunuh ketiga orang bebahu itu pun tertegun sejenak. Perempuan yang garang itu pun dengan garangnya bertanya. Siapakah kalian yang telah mengganggu permainan kami? Apakah kau tidak mengenal aku? Rara Wulanlah yang menjawab. Kalian, dua orang yang ada di penginapan itu? Ya, anak manja. Kami adalah dua orang yang menginap di penginapan itu. Kenapa kalian tiba-tiba saja ada di sini? Aku mencemaskan nasibmu, anak manja. Mungkin kau akan mengalami kesulitan, karena kau tidak segera kembali ke bilikmu di penginapan itu. Persetan kalian berdua. Apa pedulimu dengan urusanku? Rara Wulan tertawa. Katanya. Kenapa kau berkelahi di sini, anak manis? Setelah kau ketemukan suamimu, kenapa justru kau menjadi semakin garang? Cukup. Bukan waktunya untuk berolok-olok. Katakan siapakah kalian, dan apa kepentinganmu di sini? Aku tidak dapat membiarkan kau berbuat sewenang-wenang terhadap orang-orang yang tidak berdaya. Kalian bertiga memang memiliki kemampuan yang tidak seimbang dengan ketiga orang itu. Seharusnya kalian tidak berbuat sekehendak kalian sendiri, apalagi membunuh mereka dengan cara yang paling buruk. Apa pedulimu? Kami tidak rela membiarkan kalian berbuat seperti itu. Lalu kau mau apa? Kami akan bergabung bersama Ki Demang dan kedua bebahu itu.
Mudah-mudahan keseimbangan pertarungan akan berubah. Telinga perempuan itu bagaikan disentuh api. Dengan geramnya ia berkata, "Kau kira aku ini siapa, sehingga kau berani mencampuri urusanku? Sebaiknya kau kembali ke penginapan. Tidur dengan selimut tebal. Kami sudah sampai di sini, Nyi. Tentu kami tidak ingin kedatangan kami kemari sia-sia, sementara kalian berbuat sesuka hati serta sewenang-wenang. Kalian memperlakukan orang yang sudah tidak berdaya tanpa belas kasihan sama sekali. Bahkan kalian sudah mengancam dan bahkan benar-benar berniat membunuh mereka. Itu karena salah mereka sendiri. Jika mereka mau mendengarkan kata-kataku, maka mereka akan mati dengan cara yang baik, tanpa harus menderita terlalu lama. Bukankah itu pikiran orang-orang gila? Siapapun tidak akan dengan sukarela memberikan lehernya. Cukup. Sekarang kalian mau pergi, atau harus ikut mati bersama ketiga orang bebahu itu?" Sebelum Gelagah Putih dan Rara Wulan menjawab, maka Ki Demang yang sudah kesakitan itu pun berkata, "Terima kasih atas kesediaan Kisanak berpihak kepada kami. Tetapi kami tidak berniat untuk menyeret orang lain dalam kesulitan ini. Karena itu, kalian berdua yang nampaknya masih sangat muda itu silahkan meninggalkan halaman rumahku. Biarlah kami yang memang seharusnya mengalami hal ini, mengalaminya. Tetapi masa depan Kisanak berdua masih panjang." Ki Demang, "Jika demikian, adalah sia-sia aku menuntut ilmu yang juga ilmu kanuragan, jika aku tidak mengamalkannya. Guruku berpesan kepadaku, agar ilmuku dapat berarti juga bagi orang lain yang memerlukan bantuan. Tentu saja sejauh dapat aku lakukan. Angger berdua, lupakanlah kami. Anggaplah bahwa kami memang tidak pernah ada. Dari ketiadaan, kami akan kembali ke ketiadaan, menurut pengenalan Kewadagan. Menghadaplah ke hari-hari depan kalian berdua. Semoga kalian memasuki hari-hari depan yang cerah." "Maaf, Ki Demang. Aku sudah melihat apa yang sudah terjadi di sini. Karena itu kami tidak akan dapat pergi begitu saja, karena kami akan merasa sangat bersalah karena kami tidak melakukan perintah guru kami." "Bagus. Ternyata kalian adalah murid-murid sebuah perguruan yang patuh sekali kepada guru kalian, sehingga kalian akan menjunjung segala perintahnya dengan bertaruh nyawa. Jika itu sudah menjadi ketetapan hati kalian, maka bersiaplah untuk mati," sahut perempuan itu. Gelagah Putih dan Rara Wulan pun segera bergeser mengambil jarak. Rara Wulan pun telah menempatkan diri berhadapan dengan perempuan yang garang itu, sementara Gelagah Putih telah siap menghadapi laki-laki yang disebut sebagai suaminya itu. Dengan nada datar Gelagah Putih pun berkata, "Ki Demang, Ki Jagabaya dan Ki Bekel, pergunakan sisa-sisa tenaga kalian. Hadapi yang seorang lagi itu. Ia adalah orang yang paling lemah di antara ketiga orang yang mengancam akan membunuh kalian. Kerahkan segenap kemampuan kalian bertiga untuk bertahan agar kalian tetap hidup. Biarlah kami mencoba untuk menahan kedua orang ini." Perempuan yang garang itu benar-benar tersinggung oleh sikap Gelagah Putih dan Rara Wulan. Dengan suara yang bergetar oleh kemarahan yang membuat darahnya mendidih, perempuan itu pun berkata geram, "Kalian benar-benar tidak tahu diri. Jangankan kalian berdua, seisi padukuhan ini pun tidak akan dapat mengalahkan kami bertiga. Jika itu terjadi, maka akan jatuh korban yang sangat banyak. Karena itu, biarlah kami berdua sajalah yang turun ke dalam pertarungan ini. Ternyata kalian berdualah yang akan mati lebih dahulu dengan penuh penyesalan." Gelagah Putih dan Rara Wulan tidak menjawab. Namun keduanya pun segera mempersiapkan diri. Sejenak kemudian, perempuan yang marah itu pun telah meloncat menyerang Rara Wulan. Tetapi Rara Wulan telah mempersiapkan diri sebaik-baiknya, sehingga karena itu maka dengan sigapnya Rara Wulan pun meloncat menghindar. Meskipun perempuan itu memburunya dengan serangan-serangan berikutnya, tetapi Rara Wulan mampu bergerak lebih cepat, sehingga serangan-serangan perempuan itu tidak menyentuhnya. Bahkan ketika perempuan itu dengan garangnya memburu dan siap untuk meloncat sambil memutar tubuhnya, maka justru Rara Wulan telah mendahuluinya menyerang. Perempuan itu terkejut. Namun gerakan Rara Wulan itu merupakan peringatan bahwa perempuan itu bukan seorang yang lemah seperti Ki Demang dan para bebahu yang lain. Dengan demikian maka pertempuran yang terjadi kemudian semakin lama menjadi semakin sengit. Bergantian keduanya saling menyerang. Mereka berusaha untuk menyusup di sela-sela pertahanan lawan. Namun masing-masing telah membangun pertahanan yang sangat rapat.
Sehingga dengan demikian, maka yang sering terjadi adalah benturan-benturan kekuatan di antara kedua orang perempuan itu. Sementara itu Gelagah Putih pun telah mulai bertempur pula melawan laki-laki yang diaku sebagai suami perempuan yang garang itu. Keduanya berloncatan dengan cepatnya. Tangan dan kaki mereka terayun-ayun dengan derasnya. Namun masing-masing berusaha untuk menghindar atau menangkis setiap serangan. Ternyata laki-laki itu pun seorang yang berilmu tinggi pula. Tangannya dengan jari-jari mengembang bergerak dengan kecepatan yang tinggi, menyambar-nyambar ke arah wajah Gelagah Putih. Namun dengan tangkas dan dengan cepat pula Gelagah Putih selalu berhasil menghindarinya. Namun ketika Gelagah Putih sedikit terlambat menghindari serangan itu, maka jari-jari orang itu telah menggores lengan Gelagah Putih. 3 goresan telah melukai lengan Gelagah Putih. Tidak hanya bajunya yang terkoyak, tetapi kulitnya juga terluka. Bahkan darah pun mulai menitik dari lukanya itu. Gelagah Putih meloncat surut. Ia sadar sepenuhnya dengan siapa dia berhadapan. Gelagah Putih pun mengerti bahwa di ujung jari-jari lawannya itu telah dipasang kuku-kuku baja yang sangat berbahaya. Kuku-kuku baja itu akan dapat mengoyak kulit dagingnya. Dengan demikian maka Gelagah Putih pun menjadi semakin berhati-hati. Ia pun segera meningkatkan ilmunya semakin tinggi, sehingga pertahanannya pun menjadi semakin tinggi. Dalam pada itu, Ki Demang, Ki Jagabaya dan Ki Bekel telah menyatukan dirinya untuk menghadapi lawan yang seorang lagi. Meskipun mereka masing-masing bukan merupakan lawan yang akan mampu mengimbangi laki-laki itu, tetapi bertiga mereka pun berpengharapan. Setidak-tidaknya mereka tidak akan segera dan dengan serta-merta mati terbunuh. Bertiga mereka akan dapat memperpanjang umur mereka, serta memberikan perlawanan yang lebih sengit. Di tengah-tengah halaman, Rara Wulan pun bertempur semakin sengit. Lawannya itu menyerang dengan garangnya. Agaknya perempuan itu seperguruan dengan laki-laki yang diakunya sebagai suaminya. Serangan-serangannya pun sangat berbahaya. Bukan saja jari-jarinya yang mengembang, tetapi kedua lengannya pun terbuka, seperti sayap-sayap seekor elang yang akan menyambar mangsanya. Rara Wulan pun sempat memperhatikan jari-jari perempuan itu. Ketika ia melihat pantulan cahaya lampu minyak yang menyala di pendapa, maka Rara Wulan pun mengerti bahwa di ujung kuku-kukunya terdapat baja yang tajam. Namun Rara Wulan mampu bergerak dengan kecepatan yang semakin tinggi. Serangan-serangannya menjadi semakin berbahaya. Bahkan akhirnya serangan-serangan Rara Wulan itu datang bagaikan angin pusaran. Perempuan yang garang itu pun semakin meningkatkan ilmunya. Tangannya yang mengembang itu pun terayun-ayun mengerikan. Sentuhan dari ujung-ujung jarinya yang berkuku baja itu semakin berbahaya. Namun kecepatan gerak Rara Wulan semakin lama membuat lawannya semakin kebingungan. Rara Wulan yang memiliki kemampuan ilmu meringankan tubuhnya itu seakan-akan terbang berputaran di sekitar lawannya. Kakinya pun rasa-rasanya tidak lagi berjejak di atas tanah. Serangan-serangan Rara Wulan pun mulai menembus pertahanan lawannya pula. Rara Wulan yang telah mempelajari kekuatan dan kelemahan kuku-kuku baja itu, akhirnya mampu menembus pertahanan perempuan yang disebut kembang wajah itu. Demikianlah, maka tangan Rara Wulan mulai menyentuh tubuh lawannya. Ketika tangannya yang terayun mendatar mengenai kening lawannya, maka perempuan itu terdorong beberapa langkah surut. Ternyata Rara Wulan bergerak dengan kecepatan yang tidak dapat diimbanginya. Meskipun perempuan itu berusaha menggapai pergelangan tangan Rara Wulan serta mencengkamnya dengan kuku-kuku bajanya, namun ia tidak menyentuhnya. Tangan itu bergerak demikian cepatnya. Bahkan sebelum perempuan itu sempat memperbaiki keseimbangannya yang terguncang sehingga ia terdorong beberapa langkah surut, tubuh Rara Wulan telah meluncur menyusulnya. Kakinya pun terjulur lurus menghentak dada perempuan yang garang itu, sehingga perempuan itu benar-benar telah kehilangan keseimbangannya. Perempuan itu pun telah jatuh terguling di halaman. Meskipun perempuan itu masih dapat dengan tangkasnya bangkit berdiri, tetapi terasa dadanya menjadi sesak. Rara Wulan tidak tergesa-gesa memburunya. Selangkah-selangkah ia bergeser mendekatinya. "Iblis betina," geram perempuan itu. "Kau akan menyesali kelancanganmu. Mungkin aku memang harus menyesal karena aku tidak menangkapmu ketika kau berpura-pura gila di penginapan." Perempuan itu menggeram. Ia tidak pernah berniat pura-pura gila. Ia memang berpura-pura, tetapi ia ingin kesan yang ditimbulkan adalah kesan kemanjaan. Tetapi perempuan itu menyebutnya sebagai orang gila. "Perempuan sombong. Kaulah yang pertama-tama akan mati di halaman rumah ini." Rara Wulan menarik nafas panjang.
Perempuan itu masih saja tidak menyadari keadaannya. Ia masih saja mengancam akan membunuhnya. Mungkin perempuan itu masih mempunyai kekuatan aji pamungkas, berkata Rara Wulan di dalam hatinya. Namun dalam pada itu, ketajaman Panggraita Rara Wulan pun menyadari bahwa ada orang lain di halaman rumah Ki Demang itu selain mereka yang bertempur. Namun Rara Wulan pun segera menebak bahwa yang datang tentu orang-orang yang mengaku kakek dan nenek perempuan yang berpura-pura itu. Sebenarnya lah, dari regol halaman rumah Ki Demang itu muncul dua orang laki-laki dan perempuan. Dengan lantang perempuan itu pun berkata, "Jangan lepaskan perempuan itu. Perempuan itu adalah perempuan yang sangat berbahaya. Kita akan membunuhnya di halaman rumah ini, karena orang itu jauh lebih berbahaya dari Ki Demang, Ki Jagabaya dan Ki Bekel Sima. Sebenarnya aku setuju jika Ki Demang, Ki Jagabaya dan Ki Bekel itu tidak dibunuh. Tetapi kedatangan kedua orang itu telah mengacaukan segala-galanya, sehingga akhirnya aku mengambil kesimpulan bahwa Demang, Jagabaya dan Bekel Sima itu memang harus mati." "Nenek," desis perempuan yang berpura-pura itu. Sementara itu, yang disebut kakek itu pun segera menghampiri Gelagah Putih untuk bergabung dengan laki-laki yang disebut suami perempuan yang berpura-pura itu. "Siapa sebenarnya kau ini, Ger?" bertanya laki-laki itu kepada Gelagah Putih. "Apa artinya nama seorang pengembara bagi paman? Aku mengerti. Jika kau mengucapkan sebuah nama, maka nama itu tentu bukan namamu. Tetapi bukankah perempuan itu benar-benar istrimu?" "Ya, paman, perempuan itu benar-benar istriku." "Luar biasa. Kalian suami istri adalah orang-orang yang berilmu tinggi. Menilik unsur-unsur gerak kalian, maka agaknya kalian selain suami istri, juga saudara seperguruan." "Ya, paman. Kami memang saudara seperguruan." "Bagus, Ger. Sekarang aku ingin memperingatkan kau sekali lagi, sebaiknya kau tinggalkan tempat ini." Tetapi perempuan tua itu pun berkata, "Tetapi aku tidak akan melepaskan perempuan ini. Perempuan ini sangat berbahaya bagi tugas-tugas kita selanjutnya di Sima ini. Sudah aku katakan, perempuan ini dan tentu juga laki-laki itu, jauh lebih berbahaya dari Demang, Jagabaya dan Bekel Sima ini." Kakek itu pun mengangguk-angguk. Katanya, "Baiklah. Jika demikian, aku tidak akan memberinya kesempatan lagi." Lalu katanya kepada Gelagah Putih, "Ternyata nasibmu buruk, Ger. Sebenarnya aku ingin memberimu kesempatan untuk pergi. Tetapi nenek itu berpendirian lain, sehingga agaknya kau harus mati di sini. Jangan bersedih, Kek, kita baru akan mulai. Kita belum tahu akhir dari pertarungan ini, siapakah yang akan mati. Tetapi siapapun yang mati, jangan berduka. Kematian adalah batas akhir yang tidak akan pernah dapat dilampaui oleh siapapun juga. Juga oleh nenek yang garang itu. Persetan. Jangan beri kesempatan lagi. Bunuh laki-laki itu." Kakek itu pun kemudian segera menempatkan diri di sisi laki-laki yang diaku sebagai suami perempuan yang garang itu. Dengan demikian, maka Gelagah Putih pun harus menjadi lebih berhati-hati. Ia akan menghadapi dua orang yang berilmu tinggi. Sementara itu nenek ubanan itu pun bersama-sama dengan perempuan yang diaku sebagai cucunya, telah mulai bergeser pula. Agaknya mereka akan bertempur melawan Rara Wulan dari arah yang sama. Keduanya akan bertempur berpasangan serta saling mengisi. Rara Wulan pun segera mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Sesaat kemudian, kedua orang perempuan itu pun telah meloncat menyerangnya. Keduanya bergerak dengan tangkas. Ayunan tangannya menimbulkan terpaan angin di tubuh Rara Wulan. Namun Rara Wulan pun meningkatkan ilmunya pula. Tubuhnya pun serasa menjadi semakin ringan, sehingga ia mampu bergerak semakin cepat. Kedua orang perempuan itu kadang-kadang berloncatan menyerang berbareng. Namun kadang-kadang mereka menyerang bergantian dari arah yang berbeda pula. Bersambung ke bab 543. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.